betul ketika silaturahmi Pak Camat bersama Ibu di Lobo ini, karena predikat sebagai seorang pejabat pemerintah, maka keluarga di Lowo Tanah ini merasa suatu hal yang luar biasa, bahwa di Lowo ini jarang dikunjungi pejabat-pejabat pemerintah, dan baru terjadi pejabat pemerintah, kepala wilayah, seorang camat bisa mengunjungi Lowo ini atas inisiatif sendiri. Dan ketika Pak Camat kembali, kami sempat berdiskusi dan keluarga di Lowoka menyatakan bahwa mereka sepertinya baru merasa merdeka karena ada pejabat pemerintah yang bisa masuk di Lowo ini dan bisa mengikuti bagaimana proses kehidupan di Lowo Tanah ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Camat terkait doa kita pada malam hari ini, bahwa beberapa hari yang lalu ketika Doni dan Hannes menyampaikan saya untuk menyampaikan kepada Romo untuk hadir untuk mendoakan Lowo Tanah ini, kami sempat duduk sampai jam 1 malam, dan yang kami duduk ini membahas tentang proses Ekaristi yang akan dilakukan oleh Romo. Ketika saya menyampaikan kepada Romo, mohon maaf waktu itu lewat telepon, tetapi Romo sangat merespon luar biasa. Nah, ketika itu diikuti lagi saya bertemu dengan Romo, dan Romo juga sendiri datang untuk menyampaikan maksudnya itu, bahwa ketika Hannes dan Doni kami berdiskusi panjang lebar itu tentang bagaimana konsep untuk kita melakukan Ekaristi di Lowo, karena memang 2 kali kita melakukannya di nama, ya seperti biasa bahwa itu adalah Ekaristi untuk kematian, sehingga ada altar dan sebagainya yang memang untuk ukuran di Lowo ini itu ada hal yang memang tidak seperti biasanya. Maka saya menawarkan kepada Doni dan Hannes, kalau memang kita bisa dilubah, maka nubah yang kita sebut sebagai nubah kota, apa bisa itu dijadikan altar? Ketika itu Hannes dan Doni mengiyakan. Nah, persoalannya apakah ini bisa disetujui oleh Romo? Maka ketika itu kami diskusi sampai jam malam. Saya menyampaikan kepada Hannes Doni bahwa besok saya akan komunikasi dengan Romo. Kalau memang Romo mengiyakan untuk kita bisa langsung dan nubah kita jadikan sebagai altar bisa, maka syukur. Tetapi kalau pendapat Romo lain, maka kita tetap menyiapkan altar seperti biasanya. Ketika keesokan harinya rencana saya mau mengunjungi Romo, ternyata Romo yang lebih dulu mendatangi rumah saya. Saat itu Romo diterima oleh cucu saya, kan saya masih tidur. Ketika saya diskusi dengan Romo, ternyata inisiatif untuk misa di atas batu ini, itu adalah inisiatif dari Romo sebelum saya menyampaikan. Ini suatu hal yang memang luar biasa, bahwa proses rencana yang memang barangkali direstui oleh leluhur dan juga Tuhan Lowo Tanah, sehingga apa yang kita lakukan pada malam ini sekalipun sederhana tetapi mempunyai kesan yang luar biasa. Maka pada kesempatan ini saya minta untuk Romo memberikan peneguhan ataupun testimoni untuk kita semua. Pada Romo waktu dan kesempatan saya berikan. Saya cuma dengar saja Bapak Lara cerita banyak tadi. Dari tadi saya singgung Bapak Camat, dia ini juga seorang pendekar. Dulu perang tanding antara suku kita dengan Koli, dia juga hebat. Dia bisa patahkan pendekar dari Koli, dan bukan dia yang kejar. Itu memang kehebatannya, dan mesti disyukuri. Kalau memang inisiatif pribadi saja tanpa ada dorongan
dari leluhur, lautan, darah bulan, laut ini tidak akan sampai saat ini sampai 5 tahun. Kalau hanya inisiatif manusia biasa, bukan roh yang turun, berarti selesai sudah. Sejak peristiwa terjadi 98, berarti sudah hancur. Tapi mengapa sampai saat ini? Artinya ada restu. Sehingga dia datang, dia minta maaf tadi bahwa dulu itu 2 ini, gere lalu buka, dia mendapat tantangan, tapi tetap berjuang sampai hari ini. Pelan-pelan. Saya walaupun tidak punya apa-apa, paling-paling bisik di Bapak Camat ini yang punya kuasa, bisa punya sesuatu, paling kurang jalan masuk di sini. Kalau punya foto Honda juga, biar parkir di situ tidak apa-apa. Yang penting komunikasi. Kalau dari Lowomuro mungkin sulit. Kita seperti rencana kita tangga itu bisa, bukan tidak bisa, pelan-pelan. Dari Lowomuro, dari situ masuk punya komunikasi dulu mati, ada kandas rupanya kita belum kompak dengan leluhur. Kita sama-sama berjuang supaya paling kurang jalan masuk, air juga oke, listrik juga bisa kita menikmati. Sudah merdeka, Bapak Camat dari pemerintah sudah kunjung, tapi lebih merdeka lagi kalau ada jalan, listrik, air, oke. Tidak punya apa-apa, tapi dekat dengan camat ini kami selalu dekat. Kemarin kita punya Pak Bupati Malaysia sakit, kita doakan kesembuhannya. Dia juga waktu acara syukuran perak di saya punya dia hadir, dia cuma pesan, engkau jangan pindah dulu, karena rencana kita mau membantu masyarakat di sini belum terwujud. Yang ini sedang sakit. Kemarin waktu ke Tanjung di Kota Nuala, di wilayah baru ke sana, saya juga bilang itu kan tadi Romaano olok saya begini, dia itu dekat dengan Bupati sehingga Bupati beri dia auto free saja. Dia bisa jalan malam ke sana, dan bisa minum kopi di Rujak, Pak Bupati di Romsil. Besok baru jalan di 2 auto rumah bawah. Luar biasa. Beri tidak berapa. Jangan beli rokok segala macam, sudah standby, Romo siap jalan saja. Waktu pula Pak Bupati bilang begini, Romsil punya permohonan untuk pagar gereja, sabar dulu, mereka ini belum merdeka. Jadi kita tolong mereka dulu, baru yang lain-lain akan ditambahkan. Jadi, itu sekedar relasi, bukan berarti saya lebih hebat. Dan nanti ini juga datang sama dekat akrab sama Pak Edu dulu juga janji, Romo pagar di situ gereja itu buat, tapi jangan buat sendiri. Di depan mata jalan itu kita buat yang bagaimana seperti tampilannya, sehingga orang masuk ke mana tanpa singgah ke mana itu belum masuk Adonara. Paling kurang skalanya itu masuk Adonara wajib singgah ke mana. Sudah singgah di bawah harus ke daerah dulu. Sampai daerah itu harus singgah di sini. Menikmati rasa lega hati. Macam kami capek-capek dari bawah kita sampai sini luar biasa. Sehingga ada semangat yang baru. Baik, saya tetap beri semangat dukungan untuk kita semua. Memang tragedi penyakit pandemi virus ini tengah dari dunia hancur. Semua sendi kehidupan kita hancur. Tapi jangan kita hancur. Saya sangka segala sesuatu mau tidak koda, mati tidak koda. Kalau hati baik, semuanya baik, oke, kuat, tidak goyah, tidak suka. Amin. Sehingga masker baik, pasang di sini supaya sadari diri kalau memang saya sebentar batuk pilih, jangan bagi ke orang. Yang kita pakai. Cuci tangan yang dulu mungkin habis makan dulu bercuci tangan, sekarang cuci tangan pulang pergi pulang kemana-mana, datang cuci tangan dulu baru. Lalu sebelum makan cuci dulu, sesudah makan cuci lagi. Begitu juga kita jaga jarak. Memang kadang-kadang pakai masker kita harus soleh. Bagaimana tuh? Cepit begini tapi masker. Tapi itu yang terjadi, dan siapa juga mau serah diri untuk penyakit hampa.
kita semua tetap berada. Baik, ini saja satu dua yang mau saya sampaikan. Profesiat, selamat, tetap tekun, berjuang, maju untuk Pulau Tanah ini, dan bahasa daerah tadi Bapak Camat itu luar biasa. Kita angkat. Jadi selamat merayakan syukuran. Saya tidak janji, tapi kalau masih ada waktu peluang dan sudah keadaan normal kembali, kita akan kunjung lagi di sini dalam ekspresi bersama.